فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada hadis-hadis berkaitan dengan masalah taharah dan salat. Kita mengawali dengan hadis yang pertama dari Abi Malik Al-Asy'ari berkaitan tentang keutamaan taharah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Indak ya Jabir, artikan hadis tersebut. Baik, bersuci itu setengah dari keimanan. Baik. At-tuhur dengan at-tahur bedanya apa? Indah ya Muhammad aja. Nah, at-tuhur adalah fiilnya, yaitu perbuatan bersuci. Sedangkan at-tahur dengan fathah itu adalah alat untuk bersuci. Yaitu apa alat untuk bersuci, Zakaria? Air. Yang paling utama adalah air. Pengganti air apa? Abdullah Batam. Kalau tidak ada air, penggantinya apa? Debu. Nah, untuk tayamum itu kalau bersuci dari hadas. Adapun kalau bersuci dari khabath atau dari najis, maka asalnya juga menggunakan air, dan ini yang paling sempurnanya. Dan bisa air tersebut diganti dengan yang lainnya yang memiliki sifat inqa. Nah, baik. Karena bersuci dari najis ada dua istilah. Yang pertama al-istinja. Istinja itu bersuci dari hadas dengan menggunakan air, seperti kebiasaan kita. Nah, istinja menggunakan air setelah buang air besar atau buang air kecil. Nah, dan memang ini yang paling sempurna, paling bersih. Dan turun berkaitan dengan istinja menggunakan air ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada ahli Quba pada ayat yang mana? Indah Abdurrahman Riau. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan fihi rijalun yuhibbuna ayyat tatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Nah, padanya para lelaki yang yuhibbuna ayyatatahharu, mencintai untuk bersuci, tatahhur. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mengupayakan taharah dan menjaga taharah. Baik. Jadi ayat ini berkaitan dengan apa? Istinja menggunakan air pada asalnya. Nah, dan di sana ada
istilah kedua untuk mensucikan diri dari najis yang dinamakan dengan istijmar. Istijmar yaitu cara untuk menghilangkan najis, atau cara untuk bercebok tapi menggunakan selain air. Datang nas menggunakan batu dengan syarat dua. Yang pertama, benda tersebut suci. Yang kedua, benda tersebut memiliki sifat inqa, yaitu bisa membersihkan, bisa menyerap kelembapan. Berarti bukan sesuatu yang licin seperti kaca atau seperti daun yang masih basah. Ini tidak bisa untuk digunakan istijmar. Apa tadi dua syarat istijmar? Benda yang digunakan syaratnya dua, yaitu apa, Fadil? Benda tersebut adalah sesuatu yang suci. Karena bagaimana dia mau mensucikan kalau dia sendiri najis? Benda itu suci seperti batu, maka tidak boleh menggunakan sesuatu yang najis. Demikian pula datang nas larangan istijmar menggunakan kotoran. Walaupun sudah mengering, sudah keras seperti batu. Misalnya di padang pasir karena panas jadi kotoran keras. Tapi kalau itu adalah kotoran walaupun sudah keras, kering, tidak boleh untuk istijmar. Dan juga walaupun itu kotoran binatang yang pada asalnya suci, yaitu kotoran binatang-binatang yang dimakan dagingnya, maka kotorannya suci. Walaupun sudah membatu, keras, itu tidak boleh digunakan untuk istijmar. Rasulullah SAW mengatakan karena itu adalah makanan untuk para jin. Binatang-binatang jin makanannya kotoran hewan-hewan. Dari Dari hewan-hewan yang ada. Sedangkan jin-jinnya itu makanannya tulang. Kemudian syarat kedua masih Fadil. Memiliki sifat inqa, yaitu memiliki sifat membersihkan. Maka tidak boleh istijmar dengan kaca, walaupun kaca itu suci dan keras, tapi tidak memiliki sifat inqa. Antum untuk membersihkan malah kemana-mana nyebar, ya kan? Dia licin, nggak menyerap air, nggak menyerap. Tapi kalau batu kering itu menyerap air. Tayyib. Ini istijmar. Berarti at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu setengah dari keimanan, mencakup bersuci dari hadas maupun bersuci dari najis. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-mu'allif wafaqahu Allah ta'ala, babu bayani anna al-wudu'a syartu sihhatis shalah. Bab penjelasan bahwasanya wudu adalah syarat sahnya salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Rawahul Bukhari wa Muslim. Perhatikan dulu makna hadis ini,
Kemudian juga kalian perhatikan masing-masing kosakatanya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah, fi'il dan fa'il. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salata ahadikum, salat salah seorang di antara kalian, idza ahdatsa, apabila dia berhadath, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Hadis ini akan dikatakan oleh para ulama sebagai apa? Hadis pokok yang menjelaskan tentang dipersyaratkannya wudu untuk keabsahan salat. Maksudnya yaitu bahwasanya wudu merupakan syarat sahnya salat berdasarkan nas dari hadis ini. Dan juga telah dikutip ijma' oleh sederetan para ulama bahwasanya wudu merupakan syarat sahnya salat. Berarti ketika dikatakan sebagai syarat sah, maka tidak akan mungkin sah salat kecuali apa? Seorang berwudu terlebih dahulu. Nah, makanya kalau seorang salat tanpa wudu, maka walaupun dia melakukan salat dengan penuh kekhusyuan, salatnya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa wudu sebelumnya, hukumnya bagaimana dikri? Tidak sah. Ya, tidak sah salatnya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat sahnya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum. Dan yang dimaksud dengan la yaqbalu di sini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi akhwan, yaitu la yasihhu, tidak sah. Maksudnya tidak diterima bukan berarti hanya sekedar tidak mendapatkan pahala. Karena di sana ada sebagian ibadah atau sebagian kondisi di mana seorang tidak diterima amalannya, yang dimaksudkan adalah tidak diberi apa? Tidak diberi pahala atas amalan tersebut, tapi perbuatannya menggugurkan dosa, menggugurkan kewajiban. Adapun untuk hadis ini la yaqbalu, maksudnya adalah la yasihhu, tidak sah. Nah, baik. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, al-muradu bi'adamil qabul nafyus sihhah. Dan yang dimaksud dengan tidak diterimanya yaitu apa? Tidak sahnya salat. Ini harus apa? Harus betul-betul terpatri pada benak kalian. La yaqbalullah salata ahadikum, maksudnya apa? Tidak sah salat salah seorang di antara kalian. Nah, apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, kemudian juga dari hadis ini menunjukkan bahwasanya batalnya wudu seseorang itu secara otomatis membatalkan salatnya. Nah, kapan saja seorang berhadas di tengah-tengah salat, maka berarti batal salatnya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Jika dia berhadas, maka tidak akan diterima salatnya sampai dia berwudu lagi. Nah, ini faedah kedua. Jadi faedah pertama apa? Faedah pertama, hadis ini menunjukkan wudu merupakan syarat sahnya salat. Faedah kedua menunjukkan bahwasanya jika seseorang berhadas di pertengahan salat, maka
salatnya batal. Tidak boleh dia meneruskan. Maka dia harus keluar dari salatnya, kemudian berwudu dan memulai salatnya kembali. Dan yang namanya batal berarti amalan yang tadi dikerjakan, misalnya dia batal di rakaat ketiga. Nah, maka ya tadi yang dikerjakan di awal batal. Tidak boleh kemudian aku tadi sudah sholat 3 rakaat, sekarang saya wudu nanti tinggal nyambung 1 rakaat saja. Nah, ini tidak boleh walaupun ada fuqaha yang berpendapat demikian. Jadi jangan kalian senyum-senyum dikira tidak ada fuqaha yang mengatakan ada. Ini yang diistilahkan dengan al-bina. Itu maksudnya dia batal dari sholatnya, kemudian nanti kembali ke sholat cukup nyambung saja. Jadi tinggal neruskan di mana dia batalnya tadi. Tapi ini pendapat yang lemah. Baik. Karena seseorang ketika telah batal dari sholatnya, maka yang awal sudah tidak dihitung, seperti tidak ada. Baik. Lalu apakah dia dapat pahala? Tadi dia sudah membaca Al-Fatihah, mendengarkan qiraah imam kalau itu salat jahriyah, juga dia telah berzikir, baca subhana rabbiyal azim dan seterusnya. Apakah ini berpahala? Indaka Abdurrahman aja. Tapi kan sudah batal. Nah, yang batal adalah salatnya. Dia tidak dihitung melakukan salat karena batal, ya kan? Sampai dia mengulangi salatnya tersebut. Tapi untuk pahala apa yang dia baca, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Jadi jangan sampai seorang kemudian sudah mau kentut di rakaat terakhir sampai dia goyang-goyang kanan kiri demi nahan ini rugi ini aku. Sudah di rakaat keempat mau batal ini sampai merem-merem muka merah nahan buang angin. Eman-eman katanya. Nah, ini tidak benar. Tidak benar. Tapi sudah loskan saja. Ya, kalau dia mau keluar, dipersilahkan. Karena karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan la salata bihadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak sempurna salat seseorang dalam keadaan dia makanan sudah dihidangkan dan dia sudah kepengin makan, tadi sudah di hadapan suruh salat dulu. Salat yang dipikir makan aja. Ini tidak sempurna salatnya, maka makan dulu. Misalnya kalian yang sedang puasa sudah kelaparan, temannya lihat yang tidak puasa sudah pada makan, kemudian mau sholat, makan dulu. Baik. Kecuali kalau memang dia tidak ada syahiyah, tidak ada selera, tidak ada keinginan untuk makan, tidak masalah. Dia sholat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, wala huwa yudafi'uhul akhbathan, dan tidak sempurna salat dalam keadaan dia menahan dua khabath, yaitu maksudnya menahan buang angin atau atau sesuatu yang menahan buang hajat, buang angin atau sesuatu yang datang mau keluar dari jalur belakang atau yang mau keluar dari jalur depan. Baik. Maka tidak sempurna salat. Sehingga seseorang kalau ada perasaan ingin buang hadas, ingin buang angin atau buang air di saat salat, maka tidak perlu ditahan-tahan. Baik. Tunaikan hajatnya, batalkan dari salat. Tapi jangan kemudian dijadikan itu sebagai was-was, karena sebagian orang dibuat was-was oleh syaitan, dibuat was-was oleh syaitan sehingga terjauhkan dari banyak kebaikan. Terjauhkan dari banyak kebaikan.
Sehingga setiap mau sholat, yang kalau di luar sholat, nggak sholat, dia nggak kepengin kencing, nggak kepengin buang angin. Tapi ketika mau sholat, ada saja kepengin buang air, buang angin atau pengin berak. Maka diatur, akhwan. Kalau memang seperti itu mungkin butuh kadang-kadang perut kalian diruqyah. Ini perut tidak mau diajak untuk musara'ah. Lil khairat. Tidak mau diajak untuk berlomba-lomba pada kebaikan. Dia malah menjadi penghalang. Ruqyah, berdoa semoga perut ini bisa kerjasama. Kalau pengen sesuatu ya di waktu-waktu yang di luar waktu sholat. Dan itu terkadang pembiasaan, kan? Soalnya terbiasa memang seperti itu ya terus saja gitu, sehingga kerjaannya cuma telat. Ditanya kenapa? BAB. Kenapa? BAB. Besok lagi kenapa telat? BAB. Ini jadwal BAB ini apa sholat terus? Jadi diatur. Namun pada kejadian misalnya momen tertentu kemudian ada desakan untuk buang hajat, maka jangan ditahan-tahan. Tapi kita kembali ke hadis, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Jadi faedah yang kedua apa? Arif? Jika seorang berhajat di pertengahan salat, maka batal salatnya. Wajib dia berwudu kemudian mengulangi salat dari awal. Tidak hanya sekedar meneruskan. Ini pendapat yang rajih. Namanya istiqnaf. Ada dua pendapat, ada pendapat al-bina dan istiqnaf. Bina maksudnya dia sekedar meneruskan saja. Kalau tadi batalnya di rakaat ketiga, berarti tinggal meneruskan rakaat keempat, dan ini pendapat yang lemah sekali. Tapi kalau batal ya yang awal tidak dihitung, tidak dianggap sebagai salat, tapi bernilai pahala. Dari sisi mana? Pahala dari sisi bacaan-bacaan zikir, bacaan Al-Quran, Al-Fatihah yang dia baca, itu berpahala masing-masingnya, akhwan. Adapun salatnya memang batal, tapi apa? Bacaan, zikirnya itu masing-masing berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai seorang rugi, merasa merugi, aku rugi kalau batal. Memang hadas itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk seseorang berhadas. Jangan sampai seorang kemudian berkeluh kesah, kenapa buang angin, kenapa? Allah yang mentakdirkan. Disyukuri saja, karena sebagian orang ketika tidak bisa buang angin itu juga kebingungan, ya kan? Apalagi ketika habis operasi, hal yang paling ditunggu-tunggu buang angin. Habis operasi orang paling menunggu buang angin, ditunggu, ditanya buang angin belum, buang angin belum. Mulia sekali ini kentut. Diharap-harapkan. Makanya kawan, buang angin, buang air besar atau buang air kecil itu sesuatu yang disyukuri. Dalam doa apa yang tercakup padanya kesyukuran hal ini? Indahnya syukran. Doa habis makan, alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Baik. Bisa makan, bisa ditelan, bisa diserap, dan bisa dibuang kotorannya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah ketiga dari hadis ini, akhwan. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang menyengaja untuk tidak berwudu sebelum salatnya, maka dia telah melakukan penyelisihan yang sangat jelas terhadap syariat
Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian ulama ikhwan mengatakan itu bahwa termasuk dalam perbuatan kufur. Seorang menyengaja salat tanpa wudu dalam keadaan dia tidak memiliki uzur. Nah, faedah yang keempat, hadis ini juga sebagai salah satu dalil tentang keutamaan taharah. Kenapa? Karena taharah dijadikan sebagai miftahus salat, sebagai kunci salat. Bahwasanya salat tidak bisa diterima sama sekali tanpa taharah. Maka berarti jelas taharah di sini memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki keutamaan yang besar. Makanya kawan, seorang ingin salatnya bagus, dimulai pertama kali dari apa? Taharah yang bagus. Naam, dari taharahnya. Baik. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin. Naqra an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Rawahul Bukhari wa Muslim. Walhamdulillah.